Pak Hadi, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja nggih? Waalaikumsalam Pak Wardoyo. Alhamdulillah keadaan pada sore hari ini saya cukup baik. Jadi agak-agak gimana gitu. Meskipun Pak Wardoyo. Pak Hadi, kita berbincang-bincang sebentar Pak Hadi. Paling ya sekitar 15 menit. Siap ya Pak Hadi nggih? Siap Pak, siap Pak Wardoyo. Kira-kira dari percakapan kita nanti apa yang Pak Hadi akan omongkan mengenai permasalahan itu? Untuk permasalahan saya nanti Pak, keterlambatan pada berangkat ke sekolah Pak. Berangkat ke sekolah itu mesti molor gitu loh Pak. Terus permasalahan saya itu karena kesibukan di rumah, yang saya mempunyai anak kecil yang setiap bangun pagi dia memegang tangan saya saja, seakan-akan tidak boleh untuk ke sekolah. Jadi keterlambatan saya untuk ke sekolah ya begitu. Kemudian kan masih PAUD toh Pak, anak saya itu. Putranya masih PAUD ya? PAUD, jadi disuruh nganterin ke sekolah dulu, kadang ya pas pena nih pena. Kemudian saya berangkat ke sekolah itu di sana kan sudah mulai masuk. Nah, mulai masuk itu kan yang jelas kan saya sudah telat beberapa menit gitu. Yang jelas murid-murid yang waktunya pelajaran saya itu kan sudah terganggu maksudnya Pak, waktunya. Jadi karena keterlambatan penjenengan akhirnya murid-murid terganggu, terlambat mengikuti pelajaran ya. Mengikuti pelajaran saya, waktunya kan malah terpotong gitu Pak. Kira-kira nanti Pak Hadi ingin mendapatkan apa dari percakapan kita nanti? Ingin mendapatkan solusi atau ingin mendapatkan kalau aku Pak, saya ingin masukan atau solusi dari panjenengan supaya saya bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari saya pribadi, untuk rencana saya Pak ya, rencana saya itu saya ingin mencari pembantu mungkin gitu, supaya sekolah saya tidak telat. Terus Pak Hadi, kira-kira menurut Pak Hadi proses apa istilahnya kedisiplinan pegawai masuk Pak Hadi di dalamnya, terus datang tepat waktu, kemudian apa istilahnya terlambat, kemudian disiplin waktu itu menurut pemahaman Pak Hadi seperti apa kira-kira? Di sekolah saya Pak ya. Sekolah saya itu disiplin itu ya tetap disiplin. Terkadang saya sendiri kalau teman-teman guru itu sudah berangkat pagi, kayak saya itu agak siang berangkat, itu saya sungkan sekali. Itu Pak. Jadi karena kedisiplinan Pak Hadi yang sering itu mengakibatkan Pak Hadi sungkan gitu ya sama teman-teman, sama pegawai lain ya. Sama pegawai lain. Gitu. Terus kalau kira-kira proses seperti itu kalau diukur misalkan rentang nilai 1 sampai 10. Jadi kalau perilaku Pak Hadi seperti itu sebenarnya itu mendapat apa istilahnya, kalau menurut Pak Hadi berapa nilai seperti itu kalau Pak Hadi sebenarnya? Untuk saya Pak, untuk saya untuk nilai itu ya sedengan Pak, nggak terlalu banyak ya terlalu buruk gitu. Akhirnya gini, kan sedengan itu kan ada rentang, misalkan saya kasih rentang nilai 1 sampai 10 Pak Hadi, apa pola kerjanya seperti itu, ada di ring nilai berapa? Mas, lek kula nyuwun nilai 7 Pak. Enggak, maksudnya dengan apa istilahnya Pak Hadi sering terlambat dan sebagainya itu
layak diberi nilai 7? Ya saya akan memperbaiki Pak War. Yeah. Ya saya ingin memperbaiki, yaitu apa itu Pak? Ya itu tadi saya ingin mencari solusi supaya saya datangnya lebih awal, kemudian agar anak-anak nanti bisa mengikuti pelajaran lebih awal. Yeah. Supaya anak-anak puas gitu Pak. Yeah. Terus target Pak Adi, kalau misalkan nanti dapat solusi, dapat mengatasi permasalahan ini, target mendapat dari rentang nilai tadi dari 7 nanti akhirnya mendapat berapa, nilai berapa? Ya, nilai 8 sampai 9 Pak War. 9 ya? Ya 9 Pak. Ya, jadi nanti setelah apa istilahnya Pak Adi merubah perilaku, merubah apa istilahnya yang Pak Adi lakukan supaya bisa datang tepat waktu, disiplin dan sebagainya, nanti target jenengan di angka 9 gitu ya. Ya Pak, ya Pak War. Kemudian Pak Adi, kira-kira apa yang akan Pak Adi kerjakan untuk apa istilahnya mengatasi permasalahan Pak Adi tadi yang sering terlambat, sering dikomplain anak-anak dan sebagainya. Kira-kira action apa yang Pak Adi akan lakukan untuk merubah itu? Saya akan itu tadi Pak, saya akan mencari baby sister atau pembantu, mungkin bisa meringankan beban di rumah saya supaya nanti saya bisa berangkat pagi, terus memulai pelajaran saya itu mulai pagi, mulai intinya disiplin gitu Pak War. Yeah. Itu kan dari eksternal ya, maksudnya Pak Adi mencari babysitter atau pembantu itu kan urusan eksternal. Maksudnya dari internal Pak Adi sendiri apa kira-kira yang bisa digali untuk bisa meningkat? Misalkan karena saya bangunnya agak kesiangan, berarti saya harus bangun lebih pagi lagi atau dan sebagainya. Maksudnya dari internal Pak Adi sendiri, aktivitas apa kira-kira yang bisa merubah itu Pak Adi? Menurut Pak Adi? Aktivitas di sekolah ya Pak? Ya, supaya penjenengan akhir endingnya itu penjenengan bisa masuk tepat waktu, disiplin tercapai dan sebagainya. Itu kira-kira apa yang mau dirubah dari perilaku penjenengan? Ya, perilaku saya yang dulu yang jelas saya ingin merubahnya Pak. Kemudian Pak, apa itu mindset saya itu ya dirubah, kemudian pembelajaran saya ya itu tadi saya mulai dari awal gitu Pak. Iya. Misalnya gini kan, ya tadi Pak Adi kan mau merekrut pembantu atau babysitter itu kan dari eksternal, tapi yang paling berperan untuk merubah perilaku jenengan itu kan dari jenengan sendiri. Ya. Misalkan berkaca dari permasalahan yang Pak Adi sampaikan di awal, misalkan anak bangunnya selalu jam pas penjenengan berangkat, misalkan bisa enggak anak itu dikondisikan bangunnya itu lebih pagi, misalkan ya tidak ditunggu tangin ya, tapi dibangunkan, dibiasakan untuk ya latihan itu dan sebagainya. Kan akhirnya kan nanti kesiapan anak untuk berangkat sekolah juga lebih awal. Ngaten pripun kira-kira Pak Adi? Bisa Pak, insya Allah bisa. Tetapi kadang kan saya kasihan sekali tuh Pak, lihat anak yang tidur pulas diguyak-guyak nanti nangis. Ya kira-kira biasanya pun putrane tidur mulai jam berapa? Tidak pasti, ada jam 9, kadang jam 10. Berarti kan itu kan awal bubuknya telat, akhirnya bangunnya juga telat. Misal bubuknya dimajukan mulai jam 8 atau jam setengah 8 kan nanti insya Allah bangunnya juga lebih karena tidurnya sudah agak lama. Terus lagi Pak Adi, selain itu kira-kira apa lagi? Kira-kira selain merubah perilaku, kemudian mengangkat baby sister, kemudian mengkondisikan anak dan sebagainya. Kira-kira masih ada lagi nggak? Kira-kira untuk merubah itu tadi? Ya saya akan merubah
merubah kinerja saya mulai dari pagi sampai siang, karena di sekolah juga saya juga membantu administrasi sekolah supaya nilainya bagus. Jadi Pak Adi ingin merubah perilaku atau sikap yang sering terlambat itu tadi ya. Kemudian Pak Adi kalau diambil secara prioritas kira-kira, tentunya prioritas itu yang pertama dari Pak Adi sendiri. Tadi kan ada beberapa solusi yang mungkin Pak Adi sampaikan, tadi merekrut babysitter, mau berangkat lebih awal karena lebih pagi bangunnya, dan anak juga bisa dikondisikan dan sebagainya. Kira-kira yang paling prioritas yang mana itu rencana Pak Adi? Yang lebih saya prioritaskan yaitu berangkat lebih pagi Pak saya, Pak. Karena itu kan untuk memberi materi kepada siswa itu kan lebih penting pada keluarga tadi, Pak. Jadi dua-duanya penting, Pak. Itu, Pak. Jadi jangan sampai istilahnya, ya saya setuju dua-duanya penting, tapi bagaimana Pak Adi bisa menempatkan posisi antara kerja dengan keluarga itu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik semuanya. Jadi ya ke kantornya juga tepat waktu, tidak terlambat, kemudian di rumah juga pekerjaan di rumah bisa istilahnya terselesaikan tanpa ada yang dikorbankan. Terus kira-kira Pak Adi kapan rencana itu mau dilaksanakan? Apakah sekarang atau besok atau mungkin minggu depan atau bagaimana? Ya, karena hari ini saya dapat solusi dari Pak Wardoyo, mungkin besok atau 1 minggu saya akan melaksanakan apa yang saya katakan tadi. Jadi aksinya berarti mulai besok nggih, mulai besok sudah tidak terlambat lagi, ngaten nggih. Nggih, Pak. Nggih. Jadi ini Pak Adi, nanti kita sama-sama pantau proses ini. Terus kira-kira menurut Pak Adi, apa yang Pak Adi dapatkan dari percakapan kita mulai dari awal sampai sekarang tadi kira-kira? Saya mendapatkan solusi yang sangat bagus dari Pak Wardoyo, karena selama yang saya pikirkan, selama dulu saya pikirkan, terpecahkan pada hari ini. Itu Pak Wardoyo. Iya. Jadi saya sifatnya juga menggugah Pak Adi, apa istilahnya, potensi itu sebenarnya ada di Pak Adi sendiri. Karena disiplin itu kan istilahnya muncul dari pribadi kita sendiri. Kalau itu dibiasakan, kemudian kita bisa menganalisis kenapa saya terlambat, kenapa saya kurang disiplin dan sebagainya, itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi komitmen kita untuk istilahnya meningkatkan kinerja kita, tetapi juga tidak istilahnya meninggalkan keluarga yang kita cintai di rumah. Baiklah Pak Adi, karena waktu kita terbatas, kita cukupkan untuk percakapan kali ini. Kemudian kita sama-sama pantau untuk, jadi Pak Adi berjanji mulai besok dan seterusnya akan merubah istilahnya, akan berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan panjenengan, mau datang tepat waktu, mengajar di kelas tepat waktu agar anak-anak tidak dirugikan, kemudian akan istilahnya juga mencari babysitter dan sebagainya. Itu nanti kita ke depan, kita 1 minggu kembali kita akan bincang-bincang lagi Pak Adi ya, untuk kita review kira-kira yang Pak Adi rencanakan tadi kira-kira sudah bisa
terrealisasi atau kira-kira sejauh mana bisa dilaksanakan, apakah ada gangguan-gangguan atau ada faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan mungkin apa istilahnya rencana Pak Adi itu menjadi terganggu, atau malah ada faktor lain yang mengakibatkan keinginan Pak Adi untuk datang tepat waktu, berdisiplin itu menjadi apa istilahnya lebih progresif. Ngaten Pak Adi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Adi? Saya mau mengucapkan terima kasih atas masukannya Pak Wardoyo. Mungkin saya akan menuruti maksudnya ini masukan dari Pak Wardoyo. Yeah. Ya Pak Adi, kita sama-sama sharing. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita akhiri Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.